Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat ya teman-teman ya. Jadi alat ini adalah alat untuk monitoring pressure ya, tekanan udara dan juga suhu ya via Delphi 7 teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Jadi di sini sudah ada interface Delphi 7 ya. Jadi nanti di sini ada nilai dari suhunya berapa ya, pressure-nya berapa ya. Ini suhu dalam derajat Celcius dan pressure-nya ini dalam bar ya, satuannya bar. Oke, nah kemudian di sini ada 4 buah tombol ya teman-teman ya. Jadi tombol ini untuk mengendalikan relay teman-teman. Jadi di sini ada 2 buah relay ya. Ini relay 1 dan ini relay 2 ya. Nah, ini jadi relay 1 on, relay 1 off, relay 2 on, relay 2 off gitu ya. Nah, yang uniknya ya teman-teman ya, di alat ini ya. Jadi alat ini tuh ada 2 teman-teman. Ya, ada 2 itu maksudnya ini transmitter dan ini receiver gitu ya. Jadi alat yang ini ya, ini adalah transmitter ya. Transmitter atau pengirimnya ya teman-teman ya, atau bisa juga master ya. Master ini nanti ditaruh di lapangan ya. Jadi ini di lapangan, kemudian nanti data yang ada di transmitter ini dikirimkan ke receiver ya. Nah, receiver ini ada di ruang control room ya teman-teman ya. Jadi alat ini ada di ruang control room dan ini ada di lapangan. Jadi si transmitter mengirimkan data ke receiver, kemudian dari receiver ini mengirimkan data ke Delphi 7 ini. Oke. Kemudian untuk yang tombolnya itu nanti pada saat kita tekan, data akan dikirimkan ke receiver dulu ya. Kemudian receiver ini akan bertindak sebagai transmitter yang mengirimkan data ke yang sini ya, ke tadinya itu transmitter ya. Jadi datanya itu bolak-balik ya teman-teman ya. Jadi transmitter ngirim ke receiver, receiver juga ngirim data ke transmitter. Nah, jadi data yang dari receiver ini ke transmitter ini digunakan untuk mengendalikan si relay ini teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk konsepnya ya teman-teman ya. Konsep cara kerja alatnya jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengenalan komponennya ya teman-teman ya. Saya menggunakan komponen apa saja. Oke, yang di transmitter dulu ya. Transmitter dulu di sini kalian bisa lihat ya, ada LCD I2C. Kemudian di sini ada Arduino Nano ya. Ini ada saya pakai Arduino Nano, kemudian di sini ada expansion VCC ground. Ini nah, di sini ada modul wirelessnya teman-teman ya. Ini saya menggunakan modul wireless HC12 ya. Kemudian di sini ada relay 2 channel ya. Relay 2 channel ini ada indikatornya ya teman-teman ya. Jadi ada indikatornya berupa LED ya. Yang ada di sini. Ini ada LED-nya. Jadi nanti kalau dia hidup itu nanti kelihatan ya untuk LED-nya menyala. Oke, kemudian sensor yang saya pakai untuk pressure udara ya, itu ini ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian untuk sensor suhu yang saya pakai yaitu DS18B20 ya teman-teman ya. Jadi menggunakan ini. Oke, gitu ya. Untuk bagian transmitter ini karena dia itu ditaruh di lapangan ya teman-teman ya. Nanti demonya saya menggunakan power bank ini ya. Jadi ini ada power bank ya. Nah, jadi nanti saya menggunakan power bank ini. Oke. Kemudian di bagian receivernya ini ada LCD 16x2 I2C ya. Dan cuma simpel aja ya teman-teman ya. Cuma ada Arduino Nano dan ada HC12 saja. Oke. Gitu ya. Oke, kemudian ini masuk ke dalam laptop ya. Powernya menggunakan laptop karena memang receiver ini memang berada di control room ya. Jadi nanti kita bisa melihat secara real time nilai yang ada di si
transmitter ini. Oke, gitu ya teman-teman ya, untuk isi dalam boxnya masing-masing ya kedua alat ini. Sekarang kita akan demokan alatnya. Oke teman-teman ya, sekarang kita demokan untuk alatnya ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Jadi di sini ada nilai suhu ya, kemudian di sini ada nilai pressure-nya ya 0,03. Ini suhunya 28 ya. Ini di transmitter ya. Kemudian dia mengirimkan data ya secara wireless ke bagian si receiver ya. Dan ini saya menggunakan power bank ya teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada menggunakan kabel dari transmitter ke receiver, itu murni menggunakan wireless ya, HC12 itu ya. Kemudian diterima oleh HC12 ini ya. Jadi murni menggunakan wireless, tidak ada kabel di sini ya. Oke, nah bisa dilihat di sini ya. Ini suhu ya, suhunya, dan ini untuk pressurnya ya. Oke ya, jadi sama ya dengan yang ada di sini ya, yang di transmitter tadi ya. Oke, kemudian oke gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba reset lagi ya, kita reset dulu. Oke. Pada saat kita reset nanti 00 dulu, kemudian si HC ini membaca ya, membaca data dari si transmitternya ya, kemudian si receivernya ini menampilkan ke LCD ya. Ini suhu, pressure, dan ini adalah relaynya teman-teman ya. Jadi perintah relay yang ada di Delphi ini ya, itu nanti ya, yang ada di Delphi ini ya, ini tombol 4 tombol ini itu akan ada nilainya teman-teman ya. Pada saat P1 on ini saya tekan, nanti ada nilai 1 2 3 4 gitu ya. Jadi nanti di bagian ini ya, ini adalah indikator untuk relaynya teman-teman. Jadi pada saat 1 berarti relay yang ada di sini nanti on gitu ya. Pada saat 2 berarti off ya, relay 1 off, 3 itu relay 2 on, dan 4 itu relay 2 off gitu ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ini kondisi relay dia off ya, itu ya, LED nya pada off ya teman-teman ya. Oke, biar bisa dilihat ya, gini aja. Oke ya, itu LED nya ya, off ya kondisinya. Oke, sekarang kita coba ya untuk aplikasikan ke Delphi ya. Kita pilih port dulu ya, pertama-tama kita pilih port dulu. Oh ya, kita run dulu ya teman-teman ya, kita runningkan dulu, kemudian pilih port ya. Kemudian portnya kan pakai port 6 nih ya, saya menggunakan port 6 COM 6 ya, COM 6 kita klik, kita oke. Kemudian di connect ya. Nah ini muncul untuk nilai suhunya ya, 28 dan ini 0 ya, 28 dan 0 gitu ya. Oke, jadi ini kan 28 ya, 28 dan 0 bener ya. Oke, sekarang kita coba ya untuk relaynya ya, kita coba untuk relaynya sini ya. Ini kan bernilai 1 ya teman-teman ya, ini bernilai 1. Oke, nah itu nyala ya, relay yang 1 ya, ini nyala. Oke, ini posisi 1 ya. Oke, kemudian pada saat kita klik yang ini ya, gini ya, ini 2, nah berubah jadi 2 ya, dan kita tunggu dulu karena off ya, itu bisa dilihat ya, off. Kemudian kita klik yang sini ya, 3 ya, 3, nah on ya. Oke, ini posisi 3 dia on ya. Oke, kemudian 4 ya, 4.
Oke, bentar. Ini posisi sudah 4 ya. Kita tunggu dulu ya. Karena ini mengirimkan data ya teman-teman ya. Jadi ini adalah nilai dari relaynya ya. Jadi kan ini 4 ya. Harusnya kan ini sama dengan di sini. Berarti nilai receiver belum menerima dari si transmitternya ini ya. Kita klik lagi sampai dia menerima ya. Sampai 4 ya. Ini 4 baru dia off. Gitu ya. Harusnya sama ya. Jadi nilai yang ada di sini harus sama dengan yang di sini. Gitu ya. Misalkan nih, misal ya, saya klik lagi 1 ya. 1 ya. Ini kan masih 4 ya. Kita tunggu sampai dia 1. Yang di sininya ya. Ini 1 baru dia nyala. Gitu ya. Kalau P2 mau di on kan, kita klik 2 3 ya. Kita tunggu sampai di receivernya nilainya sama ya, 3. Sama ya, 3. Sininya juga sama 3. Dan ini relaynya on ya, dua-duanya ya. Oke. Kemudian kalau mau di off kan ya tinggal ini dulu ya, 1 2 ya. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah, 2 off ya. Karena ini P2 ini ya. Ini 4 ya. Kita tunggu sampai 4. Nah, off semua. Ya, jadi harus sama ya antara si ini nilai yang di sini ya sama yang di sini sama. Jadi angka 28 dan 0,02 ya itu hasil dari ini ya, bagian transmitter ini ya. Jadi transmitter ini mengirimkan data berupa yang angka 28 sama 0,02. Kemudian yang nilai 4 ini ya, ini adalah nilai yang didapat dari si Delphi itu ya teman-teman ya. Jadi Delphi itu mengirimkan data ke bagian receiver ya. Kemudian receiver ini mengirimkan data ke si transmitternya ya. Dan transmitternya ini menerima data seperti ini ya. Dan ditampilkan di bagian ujung sini. Oke, gitu ya. Untuk cara kerja dari alat ini memang agak kompleks ya teman-teman ya. Jadi ya lumayan rumit ya. Oke, mungkin kalian bisa memahaminya ya. Jadi seperti itu untuk demo dari alat ini ya. Jika kalian itu ada pertanyaan, kalian bisa ajukan saja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah atau via email di deskripsi teman-teman. Jika kalian itu ingin pesan alat ya, kalian bisa saja kontak admin ya, kontak WA admin di blog saya di sini. Untuk coding seperti biasa ya, akan saya taruh di blog saya di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit, selamat pagi dah.